Terima kasih nih masih bersama kami dalam dialog khusus dengan tema tantangan pers dalam pemilu. Seperti yang tadi sebelumnya di segmen 3 saya sudah tanyakan Pak, bagaimana cara membedakan portal berita yang dapat dipertanggungjawabkan? Ya, yang jelas isi beritanya sesuai dengan ketentuan di Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Itu kalau masyarakat awam kan tidak bisa melihat sejernih itu Pak, bagaimana? Nah, ada yang namanya prinsip-prinsip kejurnalistikan, misalnya yang namanya 5W1H, ya, itu memang yang mengetahui lebih banyak pasti internal di pers. Tapi masyarakat kalau mau sederhana ya menilai itu yang pertama misalnya, berita itu tentu saja dihadirkan secara berimbang. Kalau kita bicara soal konteks kontestasi politik ini, maka memang harus bisa dihadirkan keberimbangan tadi. Kenapa? Sensitivitas ini kalau nggak berimbang kan bahaya. Karena masyarakat juga di sini kan ada yang pro, ada yang kontra. Ya. Nah, kemudian bagaimana apakah berita itu punya itikat buruk atau tidak? Apakah berita itu tadi ya seperti yang sudah dibahas soal independensi dan juga netralitas. Nah, itu adalah bagian-bagian masyarakat bisa menilai itu dari kontennya. Kira-kira berarti secara tidak langsung kita harus melihatnya secara mandiri, Pak ya? Memang. Jadi masyarakat kita ajak, itulah tadi yang saya sampaikan ya. Bagian dari upaya Dewan Pers untuk melakukan literasi media tadi salah satunya itu mengajak masyarakat untuk melihat secara sederhana ya bagaimana kira-kira berita itu bisa terkategori profesional sesuai dengan etika pers atau tidak. Ya, misalnya kayak tadi itu kan, bagaimana berita itu apakah berimbang, penyajiannya itu dia beritikat buruk apa enggak, apakah memang lebih banyak menghadirkan opini. Kadang-kadang ada yang sekedar menghadirkan kompilasi dari sumber-sumber yang nggak jelas. Narasumber itu dalam berita itu penting. Jadi kalau Anda memberitakan sesuatu, Anda nggak bisa mengatakan katanya, tapi Anda nggak ngasih bukti kata siapa itu. Kalau TV kan harus menghadirkan insertnya, wawancara dengan siapa, narasumbernya. Demikian juga dengan media cetak, media online, ya. Mereka khususnya yang kayak tadi online, tetap harus ada itu kejelasan narasumber tadi. Dari situ masyarakat bisa menilai, oh iya, ini isinya profesional nih. Dia menghadirkan fakta-fakta yang tadi yang Pak Nezar sudah jelaskan di awal. Karena nggak bisa, media dengan berita itu harus tetap menghadirkan fakta. Kalau tidak fakta, itu berarti bukan produk jurnalistik. Berarti itu bukan pers. Nah, maka masyarakat bisa mengambil kesimpulan, perlu atau tidak dia mengkonsumsi itu. Kalau nggak perlu misalnya, hanya untuk membuat masyarakat galau dan khawatir, ngapain buang-buang waktu untuk membaca, mendengar, atau menyaksikan satu kalau saya boleh bilang berita yang tidak berkualitas seperti itu ya, silakan dia bisa mengkonsumsi berita dari media yang lebih jelas. Nanti mungkin di closing statement Pak Jimmy bisa mengedukasi masyarakat bagaimana kita membedakan, verifikasinya bagaimana. Kemudian ke Pak Nezar, kalau kita saking panasnya politik tahun 2018 dan 2019, khususnya 2019 ini, muncul berbagai media yang jelas-jelas itu bertentangan dengan hukum. Rata-rata beritanya terkategori itu hoax. Seperti kita lihat ada beberapa hari kemarin ada tabloid yang saya tidak sebutkan juga, itu yang jelas-jelas di dalamnya saat ini sudah diindikasikan bahwa itu adalah berita hoax di dalamnya. Itu jelas-jelas itu condong ke salah satu pihak dan ini memberatkan dan ini merusak nuansa politik terutama. Bagaimana Pak Nezar menyikapi Dewan Pers ini, menyikapi dengan adanya media yang seperti ini bagaimana? Tabloid yang seperti ini bagaimana? Ya, kalau Dewan Pers kami sudah punya instrumen gitu ya. Peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh Dewan Pers, seperangkat peraturan itu, dan kami juga sudah cukup berpengalaman, bisa kita katakan demikian, untuk menangani media-media semacam ini gitu. Sebetulnya garis demarkasinya cukup jelas, apakah dia produk jurnalistik atau bukan produk jurnalistik. Itu udah ada parameternya semua. Gitu. Nah, kalau dia bukan produk jurnalistik, artinya dia tidak dibahas oleh Dewan Pers. Gitu. Tetapi kalau dia seolah-olah produk jurnalistik, gitu, kita periksa dulu nih, karena ada daerah abu-abunya, ya kan? Kita lihat misalnya apakah dia memenuhi standar disebut sebagai pers. Itu kita cek di standar perusahaan persnya gimana. Lalu apakah kontennya itu memenuhi kode etik jurnalistik atau tidak, gitu. Itu kita bedah. Tiap artikel kita lihat, kita sorot satu-satu elemen-elemen mana fakta, mana opini di situ. Lalu kita juga membaca secara holistik kecenderungan konten-konten ini apa? Apakah ada semacam itikat buruk atau tidak, gitu. Nah, jadi dengan parameter itu kita melihat
bukan cuma media yang Anda sebutkan barusan itu, tapi media-media yang lain juga yang dalam skup yang kecil ya, dalam kontestasi politik dalam bahasa Jimmy tadi itu dalam lokus yang lebih kecil gitu, itu juga kita temukan hal-hal yang sama. Nah, terkait dengan satu media yang Anda sebutkan, yang Anda tidak sebutkan namanya, saya tidak sebut. Karena masih diproses, saya bisa ngasih kesimpulan. Iya, itu kita berlakukan hal yang sama. Kita bersikap adil dalam soal ini. Kalau dia tidak ada misalnya nama penerbitnya ada, tetapi itu setelah dicek tidak ada, tidak sesuai dengan apa yang dituliskan, gitu. Lalu kemudian kita tidak menemukan di mana kantornya juga. Lalu kita tidak bisa mengontak awak redaksinya segala macam. Nah, kita mengambil kesimpulan bahwa ini diterbitkan bukan sebagai pers yang untuk dipertanggungjawabkan kepada publik luas. Ini ada tendensi semacam media propaganda. Ya, ini ada semacam tendensi ya nanti itu urusannya peraturan-peraturan hukum yang terkait dengan itu ya. Misalnya ada undang-undang pemilu di mana ada Bawaslu di situ, ada juga macam-macam perangkat lain yang bisa melakukan penilaian apakah kalau benar dikeluarkan oleh satu kubu politik itu apakah dia bertentangan dengan undang-undang atau tidak. Gitu. Dan Dewan Pers dengan ini sudah buat penilaian pendapat dan rekomendasi. Itu. Berarti sejauh ini saya membacanya begini, Dewan Pers hanya sebatas melihat, menimbang, dan ini menyimpulkan bahwa ini bukan berasal dari pers yang dapat dipertanggungjawabkan. Selebihnya apa tindakan pers mengenai ini kan otomatis jika ini tidak bisa dipertanggungjawabkan merugikan nama pers juga. Oh, sebetulnya tidak merugikan nama pers, saya kira gitu. Jika menemui kasus seperti ini bagaimana tanggapan atau tindakan dari Dewan Pers bagaimana, Pak? Kalau kita dalam soal ini cukup clear gitu ya, artinya dia tidak diproses di bawah undang-undang pers. Oh begitu gitu. Ya. Jadi hanya apakah ada pertanggungjawaban dari Dewan Pers untuk mempublikasi bahwa ini bukan dari pers, itu tidak sampai begitu ya Pak ya? Tidak, jadi biasanya kalau ini diadukan ke polisi gitu, ya, dia dianggap mencemarkan nama baik. Berarti kan itu pasal yang dilanggar bukan pasal undang-undang pers, tapi itu ada di KUHP. KUHP ya, pencemaran nama baik. Pasal 310 sampai dengan 330-an kalau nggak salah ya. Itu semua diatur soal pencemaran nama kan. Nah, di situ yang berlaku adalah aturan main yang ada di KUHP gitu. Nah, kalau dia produk pers, maka Dewan Pers sesuai dengan MOU yang kita buat dengan Polri, itu berhak untuk memberikan semacam advis ya, semacam kalau di pengadilan kita menjadi saksi ahli. Dan dalam proses penyelidikan dan penyidikan pun kita akan memberikan keterangan kepada polisi ataupun jaksa yang isinya adalah asesmen kita tentang produk yang disangka sebagai produk jurnalistik itu. Betul, baik-baik. Gitu. Jadi kembali ke Pak Nezar dulu, dalam menghadapi tahun politik ini yang sudah saya sampaikan tadi, tentunya panas. Bagaimana pers ini mengedukasi masyarakat bahwa tahun-tahun ini masyarakat tidak perlu khawatir dan begini loh cara membaca berita, begini loh cara melihat berita yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimana Pak? Secara umum saya kira masyarakat kita sudah cukup cerdas. Begitu ya Pak? Mereka tahu mana televisi merah, mana televisi biru, gitu. Begitu ya. Masyarakat kita juga sudah tahu tabloid ini isinya adalah black campaign. Tabloid ini isinya adalah fitnah dan hoax. Itu pada umumnya masyarakat tahu. Itu kita bisa lihat reaksi ketika tabloid yang Anda sebutkan itu beredar, itu langsung ada reaksi. Juga pada 2014 ketika tabloid yang sejenis, yang isinya mungkin lebih parah dari yang belakangan ini, itu juga langsung muncul reaksi dari publik. Jadi itu artinya publik juga sebenarnya ngerti kalau ini nggak pantas gitu loh. Tapi memang dalam hal ini kita harus lebih tegas, gitu ya, lebih tegas memberikan batasan-batasan agar aturan main pemilu yang jujur, adil dan sehat ini bisa berlangsung dengan baik. Bisa berlangsung dengan baik. Pak Jimmy kembali Pak, dari saya tertariknya tadi dari Dewan Pers sendiri, Komisi Hukum betul Pak ya? Komisi Hukum, apa ini juga ini berbeda dengan Komisi Etik ya Pak ya? Berbeda ya Pak ya? Komisi wilayahnya dan pengaduan masyarakat dan penegakan etika. Ya. Sama, sebenarnya sama. Jadi kalau masyarakat ngadu terkait kerugian yang muncul dari pemberitaan pers, masuknya kan ke Komisi Pengaduan.
nanti analisanya itu secara hukum itu oleh Komisi Hukum. Jadi memang bersinergi. Sebenarnya semua komisi, 7 komisi di Dewan Pers itu saling terintegrasi. Kita saling sinergi dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang masuk ke Dewan Pers. Ya. Kalau memasuki ini, bagaimana? Coba Bapak bisa mengedukasi masyarakat, mungkin bisa bicara ke layar langsung. Memasuki tahun politik ini masyarakat tidak perlu khawatir, dan bagaimana program dari Dewan Pers menghadapi tahun-tahun yang seperti ini. Mungkin bisa disampaikan ke masyarakat. Ya, jadi kepada pemirsa Surabaya TV, ya, seperti tadi halnya sudah disampaikan oleh Pak Nezar, bahwa yang namanya berita tetaplah berita. Itu memang harus ada kandungan secara profesional, ya. Jadi materinya itu harus sesuai dengan etika kejurnalistikan. Nah, caranya adalah masyarakat lihat saja, baca, silakan dilihat identifikasi, misalnya medianya ini jelas nggak? Lihat dulu kira-kira ada nggak alamat kantornya kalau dia baca koran, misalnya kan? Ada nggak alamatnya, alamat redaksi atau kantor? Kemudian siapa penanggung jawabnya? Itu harus ada. Penanggung jawab itu amanat undang-undang pers loh itu, ya. Jadi ketika misalnya kayak di Surabaya TV kan, penanggung jawabnya melekat kepada fungsi dari pemimpin redaksi. Nah, kemudian dilihat kira-kira apakah ada instrumen-instrumen yang lain. Termasuk diantaranya kalau kita masuk, kalau tadi kan secara administrasi, ya, secara kontennya dilihat. Tadi yang kita bahas, apakah beritanya ini berimbang nggak, penuh opini nggak, fakta nggak yang dihadirkan, atau hanya sekedar ya pendapat pribadi media tersebut saja. Karena banyak juga tuh media yang abal-abal, dia ngomong itu sendiri aja gitu, dia sampaikan itu tidak berdasarkan fakta. Padahal fakta itu adalah roh dari kejurnalistikan. Karena jurnalistik itu adalah fakta. Tidak ada fakta, tidak ada istilahnya jurnalistik yang menghadirkan non fakta. Ya. Nah, oleh sebab itu, ketika masyarakat sudah melihat seperti ini, khususnya bagi pemirsa Surabaya TV, maka tidak usah dilanjutkan untuk mengkonsumsi itu. Tidak usah, ya, tidak usah dibaca, tidak usah, kalau itu misalnya radio tidak usah didengar, kalau memang dia keliru, ya, tidak sesuai dengan tadi yang sudah kita bahas. Kalau untuk televisi tidak usah ditonton. Jangan habiskan waktu kita, energi kita hanya untuk menikmati sesuatu yang sebenarnya tak patut untuk dinikmati. Ya, sayang. Hari gini, ya, zaman now seperti ini, silakan cari sesuatu yang lebih bermanfaat, yang lebih sesuai dengan norma-norma kita. Ya, apalagi kita ini masih adat ketimuran kita masih cukup kuat norma-norma itu. 34 provinsi kita yang luar biasa ini sebenarnya punya norma-norma yang mestinya itu bisa dijadikan juga sebagai dasar kekuatan untuk bisa memilah-milah media tadi. Kalau tidak penting seperti yang kayak tabloid yang Anda sampaikan, tidak usahlah habiskan waktu untuk itu. Kasihan, ya. Itu sama sekali tidak mengedukasi. Nah, oleh sebab itu kami ingin mengajak kepada masyarakat, kepada pemirsa Surabaya TV supaya sama-sama kita kawal proses pesta demokrasi ini. Namanya juga udah pesta. Ya, betul. Pesta itu ya harus happy. Kita nggak hanya sekedar semuanya cuci piring alias menikmati kesakitan nanti. Jangan. Maka supaya kita nggak sakit rame-rame, mari sama-sama kita persiapkan kebahagiaan dalam pesta demokrasi ini. Salah satunya dengan happy menikmati pemberitaan yang sesuai dengan profesionalisme dan juga etika kejurnalistikan tadi. Supaya bisa benar-benar kita nikmati jelang pesta demokrasi dan bisa nanti kita hasilkan pemimpin yang berkualitas, calon wakil rakyat yang berkualitas, karena sesuatu yang berkualitas sudah pasti dihasilkan dari sesuatu yang profesional. Tidak pernah ada yang namanya kualitas dihasilkan dari sesuatu yang tak profesional. Nah, kira-kira seperti itu. Baik. Jadi kita harus pintar memilah-milah mana yang baik, mana yang sesuai dengan standar, dan tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk hal-hal yang tidak perlu, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Jimmy. Untuk mungkin closing statement dari Pak Nezar, ya. Sejauh ini tantangan politiknya hanya sebatas mengantisipasi berita hoax atau tidak berimbangnya suatu berita, atau ada lagi Pak tantangannya, apa lagi? Tantangannya saya kira selain yang tadi soal negative remarks lah, bahasa Dewan Pers gitu ya. Itu bisa dijelaskan apa Pak? Negative remarks itu hal-hal yang negatif yang terkandung di dalam satu produk pers, cacatnya, kekurangannya dan lain-lain ya. Saya kira harus memperbanyak positive remarks. Istilah ini adalah istilah dari salah satu mantan anggota Dewan Pers yang telah berpulang, namanya Pak Leo Batubara. Nah, beliau sangat senang memakai kata positive remarks dan negative remarks ini. Dan saya kira publik sekarang sudah jauh lebih cerdas dan saya senang sekali kalau publik juga aktif, aktif untuk mengkritik media. Gitu. Kita sekarang punya sosial media, ya. Di media sosial ini bisa ditumpahkan itu. Dan
sepengetahuan saya sejauh ini hampir semua newsroom itu memantau media sosial mereka. Baik. Jadi kalau ada komplain dari publik, Ya. itu jauh lebih menyakitkan ketimbang komplain dari katakanlah kekuasaan. Oh begitu, ya. Saya menangkap. Ya. Iya, jadi kalau dihina-hina oleh publik rasanya sakit yang minta ampun, tapi kalau ditegur sama kekuasaan mungkin mereka merasa lebih gagah. Iya. Gitu ya. Nah, jadi jangan segan-segan untuk menegur. Iya, kalau ada televisi, ada koran, ada media online yang kira-kira penuh dengan negatif remarks. Nah itu tadi bisa diadukan di komisi terkait, Pak ya? Bisa diadukan ke komisi terkait. Adukan ke Dewan Pers. Adukan ke Dewan Pak Pers. Jimmy siap-siap dia untuk menangani. Pak Nezar, Pak Jimmy, anggota Dewan Pers, terima kasih sudah hadir bersama-sama kami di Dialog Khusus. Ya, terima kasih. Khususnya hari ini Hari Pers Nasional. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu. Dan pemirsa diharapkan dengan obrolan kita hari ini memberikan banyak informasi bagi Anda, terutama dalam melihat pers, berimbangnya pers dan dapat dipertanggungjawabkannya pers di Indonesia. Dan tidak perlu khawatir lagi, karena apapun yang sudah disampaikan tadi dapat dipertanggungjawabkan sesuai berita yang berimbang dan tidak menyudutkan salah satu pihak. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Sampai ketemu di Dialog Khusus berikutnya dan selamat Hari Pers Nasional. Tetap di Surabaya TV. Sampai jumpa.